teman-teman, kita lanjut lagi bahas soal FR, soal asli UTBK 2025, pengetahuan kuantitatif untuk persiapan tahun 2026 ke depan. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 16. Untuk setiap bilangan bulat X, Y, B, C, T, dan O didefinisikan seperti ini. Diketahui A merupakan bilangan prima. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q berikut yang benar? Oh, gampang ini teman-teman, caranya gini ya. Yang atas ini kan definisi ya. Definisi itu berarti aturannya seperti ini. Kemudian kita samakan dengan yang ditanyakan. P itu nilainya seperti ini. Maka yang P ya, yang P itu artinya sama dengan, ya kita menyesuaikan dengan definisi yang diberikan. Nah, di sini ada U ya. U itu letaknya di mana? Di bawah kiri ya kan? Di bawah kiri berarti yang di bawah kiri itu samanya dengan A. Berarti setiap U itu nanti kita ganti dengan A. Berarti ini kita ganti A, U-nya kita ganti A, U-nya kita ganti A, ya kan? Kemudian C. C itu posisinya di sebelahnya U. Berarti sebelahnya U itu angka 2. Berarti setiap C-nya ganti angka 2, ganti angka 2. Oke, kemudian X. X itu letaknya di kiri atas ya, berarti X-nya kita ganti dengan 3. Berarti X-nya kita ganti dengan 3. Kemudian T. T itu letaknya di tengah atas ya, berarti T-nya kita ganti dengan 7. Oke. Kemudian yang belum apa ini? Yang belum adalah B sama Y. B itu letaknya di kanan atas, berarti B-nya kita ganti dengan 5. Kemudian Y-nya letaknya di tengah-tengah. Oh, berarti Y-nya kita ganti dengan 6. Nah, sekarang tinggal kita hitung nih ya. A kali 2 kali 3, berarti yang ini 6A. Kemudian dikurangi dengan 7 kali A, berarti 7A. Kemudian dikurangi dengan A, dikurangi dengan A. Ini dikasih kurung ya, ini yang depan. Kemudian dikali dengan yang belakang. 5 kurangi 6 itu berarti min 1. 6A kurangi 7A kurangi 1A, berarti ini min 2A ya, min 2A. Kemudian dikali dengan min 1. Oh, berarti nilainya sama dengan 2A ya. Negatif kali negatif kan positif. Oh, berarti nilai P-nya sama dengan 2A. Nah, ternyata di sini diketahui bahwa A itu merupakan bilangan prima. Nah, bilangan prima itu berapa aja? Bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi dengan dirinya sendiri dan 1 ya. Berarti angkanya adalah 2, kemudian 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Ini adalah bilangan prima. Oke, berarti A-nya bisa kita ganti angka 2, bisa kita ganti angka 3, bisa kita ganti angka 5. Coba kalau misalkan A-nya kita ganti angka 2. Kita masukkan ke nilai P, berarti P-nya sama dengan 2A, berarti 2 kali 2, ya kan? Berarti 2 kali 2 itu sama dengan 4. Kan A-nya kita ganti 2. Kalau misalkan A-nya kita ganti 3, 3 kan bilangan prima ya, maka P-nya berapa? Berarti 2 kali 3, kan A-nya kita ganti 3 ya. 2 kali 3 itu 6 dan seterusnya. Ternyata nilai P-nya yang terkecil adalah 4, itu yang paling kecil. Dan ketika A-nya diganti dengan angka yang lebih besar, maka hasil P-nya juga lebih besar. Kalau gitu jawabannya apa? Di sini kan nilai Q-nya sama dengan 3. Kemudian P-nya bisa 4, bisa 6, bisa yang lainnya yang lebih besar dari 6. Nah, artinya nilai P-nya itu lebih besar daripada nilai Q-nya. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, lanjut lagi ya, nomor 17. Sistem persamaan linear dalam D, E, dan F yaitu ini seperti ini. Mempunyai solusi D sama dengan X, C sama dengan Y, dan F sama dengan Z. Nah, di sini diberikan 3 persamaan ya. Kalau kita perhatikan, di persamaan yang kedua ini ada 2D plus 5C. Di persamaan yang ketiga juga ada 2D plus 5C. Langsung aja kita eliminasi ya, langsung kita kurangkan dari bawah ke atas ya. 2D kurangi 2D 0, nggak usah kita tulis. 5C kurangi 5C 0. Kemudian 2F kurangi nggak ada ya 2F. Berarti nanti di situ adalah 2F. Kemudian sama dengan 4 dikurangi min 4. Kan jadinya min ya, jadinya plus. Jadi 4 tambah 4 itu berapa? 8 ya. Maka F-nya sama dengan 8 bagi 2 itu 4.
Nah, F di sini nilainya sama dengan Z. Berarti artinya Z-nya sama dengan 4. Oke, langsung kita terapkan di sini. P itu nilainya sama dengan Z kuadrat. Z-nya kan 4, berarti 4 kuadrat itu 16. Kemudian dikurangi ya, dikurangi. Di sini kan dikurangi ya. X kuadrat plus Y kuadrat. X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, X kuadrat plus Y kuadrat ini bisa kita cari dengan melibatkan ketiga persamaan ini dengan cara eliminasi. Tapi akan membutuhkan waktu yang panjang dan lama ya. Maka caranya gini teman-teman. Kalau di sini ada kuadrat ya, berapapun angkanya kalau dikuadratkan itu hasilnya udah pasti positif ya. Positif tambah positif ya hasilnya positif. Yang efek di depan ini teman-teman. Jadi yang depan itu adalah 16. 16 dikurangi dengan positif berapa nanti di sini nggak tahu. Artinya nilai P itu kalau misalkan X dan Y-nya itu 0 berarti P-nya itu paling besar 16 ya. Kemudian kalau pengurangnya ini semakin besar maka P-nya kurang dari 16 ya. Jadi artinya P-nya itu kurang dari sama dengan 16. Jadi 16 ini sudah maksimal ya jika X plus Y-nya itu 0. Nah, karena di sini nilai Q-nya 17, kemudian P-nya itu 16 ya, maka udah pasti nilai P-nya itu kurang dari Q. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, lanjut lagi ya, nomor 18. 6 bilangan bulat positif yaitu 1, 4, 7, 3, B8 memiliki rata-rata 5/3. Jika jangkauan dari keenam bilangan tersebut dikurangi rata-ratanya adalah Q per 15. Nilai Q sama dengan berapa? Oke, di sini rata-rata ya teman-teman. Kalau rata-rata itu berarti menjumlahkan semua data yang di sini ini kita jumlahkan semua kemudian dibagi dengan 6 ya karena datanya ada 6. Oke, kita tambahkan 1 tambah 4, 5, tambah 7, 12, 15, 23. Jadi kalau dijumlahkan semuanya ada 23, kemudian ditambah B. B-nya nggak tahu ya, berarti tambah B. Sama dengan rata-ratanya adalah 5/3. Kita buat menjadi pecahan biasa ya. 3 kali 5, 15 tambah 1 berarti 16/3. Yang ini dibagi dengan banyak datanya ada 6 ya. Oke, sekarang bisa kita coret-coret ya, dibagi 3 dapat 1, bagi 3 dapat 2. Maka nilai B-nya sama dengan, ini kali silang ya, 16 kali 2 itu 32, kemudian 23 kita pindah ke ruas kanan menjadi min 23. Maka nilai B-nya sama dengan 32 kurangi 23 itu berarti 9. Oh, ternyata B-nya di sini nilainya 9. Nah, kemudian jangkauan ya, jangkauan itu berarti nilai maksimum dikurangi nilai minimum ya. Jangkauan itu sama dengan maksimum dikurangi nilai minimum. Nah, nilai maksimumnya di sini kan 9, kemudian minimumnya kan 1, berarti jangkauannya sama dengan 9 kurangi 1, berarti jangkauannya sama dengan 8. Nah, kemudian jangkauan ini dikurangi dengan rata-ratanya, ya, berarti jangkauan itu 8, dikurangi rata-ratanya. Rata-ratanya tadi adalah 16/3, maka hasilnya akan sama dengan Q per 15. Oke, yang ruas kiri kita hitung dulu ya, 3 kali 8 itu 24. 24 kurangi 16 itu berarti 8/3 sama dengan Q per 15. Oke, sekarang kita coret-coret ya, dibagi 3 dapat 1, bagi 3 dapat 5. Kemudian kita kalikan silang ya, 1 kali Q nilainya adalah Q sama dengan 8 kali 5, 40. Oke, jadi kalau gitu nilai Q-nya sama dengan 40 ya. Jadi jawabannya adalah 40. Informasi terlebih dahulu, saat ini masih dibuka simulasi nasional UTBK SNBT 2026. Kuota gratisnya 10.000 ya. Ini akunnya adalah free ya, free user. Pendaftaran dan pengerjaan dibuka sampai 21 April 2026. Langsung aja teman-teman isi form pendaftarannya ya. Tuliskan nama di sini.
Kemudian pilih universitas yang mau teman-teman tuju ya. Misalkan ini kita pilih. Kemudian program studinya apa yang teman-teman inginkan ya. Nah, di sini diberikan sampai 4 pilihan. Silakan teman-teman pilih sendiri. Kalau sudah siap, teman-teman langsung bisa mulai tesnya ya. Kerjakan, pastikan cukup waktunya biar bisa mengerjakan semua dengan benar. Kalau teman-teman pengen mengerjakan semua tryout, silahkan teman-teman upgrade ke akun premium ya. Nanti teman-teman akan mendapatkan fitur yang ini. Kemudian kalau masih ada pertanyaan, silahkan langsung aja hubungi customer service ini ya. Nomor 19. Wow, sepertinya ngeri ini ya. Barisan aritmatika A1, A2, A3, dan seterusnya yang semua sukunya bilangan bulat memiliki beda min 3. Apakah A 2025 genap? Nah, di sini diberikan dua pernyataan ya. Pernyataan yang pertama, jika A1 tambah A2 itu ganjil, maka apakah bisa menjawab pertanyaan ini? Oke, kita cek yang pertama dulu ya. Yang pertama. Oke, yang pertama A1 tambah A2 berarti A1 tambah A2 itu ganjil. Nah, ada dua kemungkinan ya. Dia akan ganjil itu jika yang pertama atau yang A1 ini ganjil, GCL ya. Kemudian yang A2 genap ya. Oke, kita kasih contoh ya. Misalkan ini A1, A2, A3, A4. Misalkan yang A1 yang ganjil itu misalkan berapa nih? 7 misalkan ya. 7 kan ganjil ya. Kemudian A2-nya berapa? Nah, karena di sini bedanya itu min 3, berarti dikurangi 3. 7 kurangi 3 itu kan 4, ya enggak? Kemudian 4 kurangi 3 itu 1. 1 kurangi 3 itu min 2 dan seterusnya. Itu jika A1-nya ganjil, tapi kan bisa jadi A1-nya ini genap. Kalau A1-nya genap berarti A2-nya adalah yang ganjil. Contohnya ini, misalkan yang genap adalah 8 ya kan. 8 kurangi 3 itu berarti 5 ya kan, A2-nya ganjil ya kan. A1 genap, A2-nya ganjil. Kemudian A3-nya 5 kurangi 3 itu 2, genap lagi. 2 kurangi 3 itu min 1. Min 1 itu ganjil ya. Nah, di sini yang ditanyakan apakah A 2025 itu genap? Ya, berarti A 2025 itu apakah genap? Ya, akan genap jika A1-nya itu genap ya. Karena di yang kedua ini kalau suku ganjilnya genap, maka suku genapnya adalah ganjil ya kan. Maka yang A 2025 ini jika A1-nya genap, maka A 2025 juga akan genap. Kemudian kalau suku pertamanya itu ganjil ya, jadi suku-suku yang ganjil maka nilainya juga ganjil. Maka A 2025 itu kan ganjil, berarti hasilnya juga akan ganjil. Nah, di sini nggak bisa menentukan apakah A 2025 itu genap atau ganjil. Ya bisa ganjil, bisa genap, tergantung A1-nya. Nah, karena A1 nggak bisa kita pastikan genap atau ganjil, maka pernyataan yang pertama ini tidak cukup untuk menjawab pertanyaan ini, apakah genap atau ganjil. Jadi nggak tahu, nggak jelas ya. Oke, sekarang kalau yang kedua gimana? Yang kedua juga sama aja ini ya, A2 plus A3 ganjil. A2 plus A3 ganjil bisa jadi A2 plus A3 itu kan berarti yang ini ya, misalkan A2-nya 4 maka A3-nya 1. Ini kalau dijumlahkan ganjil ya, 4 tambah 1 kan 5 itu ganjil ya enggak. Kemudian yang ini 5 tambah 2 kan 7 ganjil juga. Maka di suku yang ke 2025 ini juga bisa ganjil bisa genap. Tergantung A2-nya di sini. A2-nya itu genap atau ganjil. Nah, kalau nggak bisa dipastikan maka pernyataan yang kedua ini juga nggak bisa untuk menjawab pertanyaan yang ditanyakan ini. Jadi pernyataan 1 dan pernyataan 2 itu tidak cukup untuk menjawab pertanyaan ya. Kalau gitu jawabannya adalah yang E. Oke, ternyata sudah sampai nomor yang terakhir, nomor 20 ya untuk PK, pengetahuan kuantitatif. Kita masuk ke soal yang terakhir. Fungsi f dan g dengan variabel real didefinisikan sebagai berikut.
untuk bilangan asli B dan D tertentu. Apakah terdapat bilangan real R sehingga FR sama dengan GR? Pernyataan mana yang cukup untuk menjawab pertanyaan itu? Oke, langsung aja kita bahas ya. Di sini FR sama dengan GR. Artinya di sini yang di dalam kurung ini kita ganti dengan R ya. Jadi yang di dalam kurung ini kan X ya. X-nya ini kita ganti R, X-nya kita ganti R, X-nya kita ganti R. Sehingga di sini menjadi 2R kuadrat, ya kan? X-nya kita ganti R pada fx ini. Kemudian ditambah dengan bx, x-nya kita ganti r, berarti jadinya adalah br. Nah, nilainya ini sama, yaitu sama dengan yang gr. Berarti yang ini kita ganti r semua, berarti r kuadrat, ya, r kuadrat kemudian dikurangi dengan d. Oke, r kuadrat yang kanan ini kita pindah ruas menjadi min r kuadrat, 2r kurangi 1r berarti tinggal r kuadrat, kemudian ditambah dengan br. Min D kalau pindah ruas jadinya adalah plus D sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan kuadratnya ya. Nah, di sini ada apakah terdapat bilangan real ya. Di sini ada kata kunci bilangan real. Jadi kalau bilangan real itu ada syaratnya ya. Pada persamaan kuadrat supaya akar-akarnya itu bilangan real, maka syaratnya diskriminan itu nilainya harus lebih besar dari 0. Ini nanti syarat untuk akar-akar real. Kemudian kalau D-nya kurang dari 0 itu berarti jika akarnya tidak real. Nah, karena di sini akarnya real ya atau bilangannya itu real, maka pakai syarat yang D-nya lebih besar 0. Nah, D itu rumusnya masih ingat ya, D itu rumusnya adalah B kuadrat min 4AC. Ini syaratnya harus lebih besar dari 0. Nah, ABC-nya yang mana? A-nya itu adalah di depan R itu namanya A ya. Berarti di sini A-nya sama dengan kalau nggak ada angkanya itu artinya 1. Kemudian B-nya sama dengan di sini tetap B ya. Kemudian C-nya di sini adalah D ya. Jadi di sini adalah A, B, C. Ya. Oke, sekarang kita substitusikan ke persamaan yang ini. B kuadrat, B-nya tetap B ya, berarti nggak berubah. B kuadrat min 4A. A-nya kita ganti dengan angka 1, berarti 4 kali 1 kali C. C-nya kita ganti dengan D. Itu lebih besar sama dengan 0. Kalau min 4D-nya ini kita pindah ruas kanan sehingga menjadi begini. B kuadrat itu lebih besar sama dengan 4D. Nah, jadinya persamaannya seperti ini. Nah, apakah B kuadrat itu lebih besar dari 4D? Ya, kita belum tahu. Tapi yang jelas di sini untuk B dan D itu adalah bilangan asli. Bilangan asli itu dimulai dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ya. Itu adalah bilangan asli. Jadi B dan D itu bukan bilangan negatif ya, bilangannya positif. Oke, sekarang kita cek yang pertama ini ya. B min D sama dengan 0. Artinya di sini B-nya sama dengan 5D ya kan? Pindah ruas kan jadinya plus 5D. Oke, B yang di sini kita ganti dengan 5D ya. B-nya kita ganti dengan 5D, kemudian kuadrat lebih besar 4D. Pernyataan ini benar atau salah? Benar ya, kan yang sebelah kiri ini kalau dikuadratkan kan lebih besar daripada yang sebelah kanan kan. Berarti pernyataan yang benar. Artinya benar bahwa R itu adalah bilangan real. Jadi cukup untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama ini cukup. Nah, sekarang kita cek yang kedua. B-nya itu lebih besar dari D plus 1. Kita anggap lebih besarnya kita anggap sama dengan ya. Jadi B-nya itu sama dengan D plus 1. Kita ambil pas batasnya saja ya. Jadi B-nya sekarang yang ini. B-nya ini kita ganti dengan D plus 1. Kemudian kuadrat. Jadi B-nya kita ganti dengan D plus 1 kuadrat. Kemudian lebih besar dari 4D. Nah, di sini jelas ya bahwa D-nya masih ditambah 1 kemudian dikuadratkan. Itu jelas yang ruas kiri ini lebih besar daripada ruas kanan. Jadi pernyataan yang kedua ini juga benar bahwa R-nya adalah real ya.
Jadi pernyataan yang kedua juga cukup untuk menjawab pertanyaan. Jawabannya yang mana? Ya, jawabannya adalah yang D ya. Baik pernyataan satu saja maupun pernyataan dua saja cukup untuk menjawab pertanyaan. Jadi jawabannya yang D. Oke, udah kita bahas semuanya dari soal nomor 1 sampai dengan nomor 20. Mudah-mudahan yang belajar di EduFit ini kalian semuanya masuk PTN yang dicita-citakan. Amin. Selamat belajar, mudah-mudahan sukses.